Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arlia Sabina Utami dan rekan saya Novi Nur Ahmalia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil mini skripsi ekonometrika kami yang berjudul Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung tahun 2010 sampai 2024. Bisa next ke bab 1 langsung, Novi. Bab 1 pendahuluan. Jadi di bagian latar belakang itu kita menjelaskan kenapa kita memilih Provinsi Lampung sebagai topik mini skripsi kami. Karena kemajuan ekonomi di daerah menjadi faktor penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator utamanya itu adalah IPM yang mengevaluasi kemajuan di sektor kesehatan, pendidikan, dan taraf hidup masyarakat. Dengan meningkatnya IPM diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa lebih merata dan berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran dapat diminimalisir. Di Provinsi Lampung, meskipun tren IPM menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, tingkat pengangguran terbuka tetap menjadi permasalahan yang menonjol. TPT itu menunjukkan proporsi angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum berhasil memperoleh pekerjaan. Angka TPT yang tinggi umumnya mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang kompleks termasuk memperparah kondisi kemiskinan. Kemiskinan merupakan faktor penting yang berkaitan erat dengan pengangguran. Tingginya tingkat kemiskinan berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelatihan kerja yang pada akhirnya memperkecil peluang untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Situasi ini membentuk lingkaran permasalahan. Rendahnya pendapatan berdampak pada terbatasnya akses pendidikan yang kemudian mempersempit peluang kerja dan semakin memperkuat tingkat pengangguran. Sebagai provinsi di wilayah Sumatera, Lampung punya struktur ekonomi yang khas dengan dominasi sektor pertanian dan industri pengolahan sepanjang periode 2010 sampai 2024. Provinsi ini mengalami perubahan sosial dan ekonomi yang cukup dinamis, namun kesenjangan antara peningkatan IPM dan penurunan angka pengangguran sudah tampak jelas. Data memperlihatkan bahwa peningkatan TPT di Lampung tidak selalu sejalan dengan tren peningkatan IPM. Bahkan pada beberapa periode, peningkatan IPM tidak diikuti oleh penurunan angka kemiskinan maupun pengangguran. Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa IPM berperan penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan, sementara TPT tidak memiliki dampak signifikan. IPM itu punya hubungan negatif yang kuat dengan kemiskinan, yang berarti bahwa peningkatan IPM biasanya diikuti sama penurunan kemiskinan. Di sisi lain, pengangguran memberi pengaruh positif yang kecil terhadap kemiskinan. Namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengeksplorasi secara mendalam hubungan antara IPM dan tingkat kemiskinan terhadap TPT di Provinsi Lampung. Kemudian rumusan masalahnya, yang pertama itu tingginya angka kemiskinan menunjukkan bahwa masih ada banyak individu yang menghadapi kesulitan dalam mendapat akses pendidikan dan pelatihan kerja yang cukup. Situasi ini bisa memperburuk masalah pengangguran yang terlibat. Dengan demikian muncul pertanyaan, bagaimanakah pengaruh tingkat kemiskinan terhadap TPT di Provinsi Lampung selama periode 2010 sampai 2024. Lalu selanjutnya, IPM yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli sering dianggap sebagai petunjuk utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun peningkatan pada IPM tidak selalu berkorelasi dengan penurunan TPT. Oleh sebab itu penting untuk menanyakan bagaimana pengaruh IPM terhadap TPT di Provinsi Lampung selama periode 2010 sampai 2024. Ketika IPM dan tingkat kemiskinan merupakan ukuran penting dalam aspek sosial ekonomi, perlu diadakan penelitian mengenai dampak kedua variabel tersebut secara bersamaan terhadap kondisi ketenaga kerjaan. Ini menimbulkan pertanyaan bagaimana pengaruh IPM dan tingkat kemiskinan secara bersama-sama memberi dampak yang signifikan terhadap TPT di Provinsi Lampung periode 2010 sampai 2024. Lalu tujuan penelitiannya itu
Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh IPM terhadap TPT Provinsi Lampung tahun 2010 sampai 2024. Selanjutnya, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap TPT tahun 2010 sampai 2024, dan yang terakhir untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat IPM dan kemiskinan terhadap TPT tahun 2010 sampai 2004. Kemudian manfaat penelitiannya untuk kontribusi teoritis itu diharapkan bisa memberi kontribusi penting dalam meningkatkan pemahaman tentang dinamika pengangguran terbuka di Provinsi Lampung, terutama dengan hubungannya dengan IPM dan kemiskinan. Hasil dari studi ini diharapkan menambah pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di daerah otonom. Dari perspektif teoritis, studi ini menyajikan kerangka analisis yang lebih mendalam dengan menggabungkan teori pembangunan manusia, kemiskinan, dan pengangguran. Misalnya, penelitian ini bisa menganalisis apakah peningkatan IPM yang menggambarkan kualitas SDM berpotensi menurunkan TPT meski kemiskinan di Lampung masih tinggi. Nah, dengan mengeksplorasi hubungan antara ketiga teori ini, penelitian ini bisa memberi pemahaman yang lebih baik tentang penyebab serta solusi untuk pengangguran terbuka di wilayah tersebut. Selanjutnya, dalam kontribusi praktis diharapkan memberi sumbangan praktis bagi pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam menyusun kebijakan dan strategi yang lebih efisien untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Next. Selanjutnya, bab 2 itu tinjauan pustaka. Yang pertama, landasan teori. Di sini kita membahas TPT. Jadi TPT itu adalah suatu ukuran yang menggambarkan proporsi angkatan kerja aktif mencari pekerjaan tapi belum berhasil memperoleh pekerjaan dibandingkan dengan total angkatan kerja. Berdasar informasi BPS, TPT itu adalah persentase jumlah penganggur dibagi jumlah angkatan kerja. Angkatan kerjanya itu terdiri dari individu yang berusia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja maupun aktif mencari pekerjaan. International Labour Organization juga menjelaskan pengangguran terbuka itu adalah individu yang tidak punya pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, namun bersedia dan sedang mencari pekerjaan secara aktif. Jadi rumus TPT itu jumlah penganggur dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100%. Kemudian ada teori-teori pengangguran. Yang pertama itu ada teori pengangguran klasik yang menjelaskan bahwa pengangguran itu menjadi akibat ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja, terutama saat upah yang ditetapkan lebih tinggi daripada upah kelembagaan yang sebenarnya ada. Next. Kemudian ada teori Keynesian. Berbeda dengan pandangan klasik, teori Keynesian juga diperkenalkan oleh Johann Maynard Keynes pada tahun 1936 yang menekankan bahwa pengangguran tidak hanya disebabkan oleh mekanisme pasar tenaga kerja, tapi lebih disebabkan oleh rendahnya permintaan agregat dalam perekonomian secara keseluruhan. Keynes juga berpendapat ketika permintaan total untuk barang jasa turun, perusahaan akan mengurangi tingkat produksi yang menyebabkan pengurangan kebutuhan tenaga kerja dan memicu pengangguran. Next. Selanjutnya ada teori human capital. Teori modal manusia menggarisbawahi bahwa kualitas angkatan kerja berpengaruh besar terhadap tingkat pengangguran. Pengangguran sering disebabkan oleh rendahnya pendidikan, keterampilan, dan juga pengalaman kerja yang dimiliki para pekerja. Teori ini berpendapat kalau investasi dalam pendidikan dan pelatihan adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing tenaga kerja di pasar. Gary Becker menjelaskan bahwa individu dengan modal manusia yang lebih tinggi, yaitu mereka yang punya pendidikan dan keterampilan yang memadai, akan lebih mudah mendapat kerja dan cenderung punya tingkat pengangguran yang lebih rendah. Kemudian yang terakhir ada teori mismatch dan struktural. Teori ketidaksesuaian dan pengangguran struktural menjelaskan kalau pengangguran itu terjadi karena ketidaksetaraan antara kemampuan yang dimiliki para pencari kerja dengan kebutuhan yang ada di pasar kerja, baik dari sisi jenis keahlian maupun lokasi geografis. Contohnya lulusan dari pendidikan pertanian yang berada di daerah pedesaan mungkin kesulitan untuk mendapat pekerjaan jika sektor yang berkembang di daerah tersebut adalah industri manufaktur. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis pengangguran. Yang pertama itu ada pengangguran terbuka.
yang merupakan situasi di mana seseorang tidak punya pekerjaan dan secara aktif mencari pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini adalah jenis pengangguran salah satunya yang sedang kita bahas. Kemudian ada pengangguran terselubung, yaitu terjadi ketika individu punya pekerjaan tapi tidak bisa berkontribusi secara maksimal atau posisinya tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Next. Selanjutnya ada pengangguran musiman, yaitu muncul karena pekerjaan tuh cuma bisa didapat pada waktu tertentu, seperti petani yang beraktivitas hanya saat musim panen atau pekerja industri pariwisata. Lalu ada pengangguran friksional, yaitu kondisi pengangguran sementara yang terjadi karena seseorang berpindah dari pekerjaan lama ke baru. Lalu ada pengangguran struktural yang terjadi karena ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dan kebutuhan di pasar. Kemudian ada pendekatan terkait pengangguran. Yang pertama itu ada pendekatan ekonomi makro yang menganggap pengangguran sebagai fenomena yang terkait dengan siklus ekonomi, permintaan agregat, serta kebijakan fiskal dan moneter. Next. Selanjutnya ada pendekatan sosiologis yang menganggap pengangguran sebagai hasil dari marginalisasi sosial. Lalu ada pendekatan wilayah atau spasial, yaitu tingkat pengangguran beragam di tiap daerah tergantung pada ketersediaan infrastruktur, pusat industri, dan konektivitas. Dan yang terakhir ada pendekatan gender dan demografi, yaitu jumlah pengangguran dapat berbeda antara laki dan perempuan atau di antara kelompok usia tertentu seperti remaja dan lansia. Lalu selanjutnya ada indeks pembangunan manusia, yaitu ukuran gabungan yang dipakai untuk menilai kemajuan pembangunan manusia dalam 3 aspek mendasar, yaitu kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup sejak lahir. Next. Kemudian ada pendidikan, diukur dari rata-rata lama sekolah dan harapan sekolah. Dan yang terakhir ada standar hidup layak yang diukur melalui pengukuran per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya belinya. Next. Menurut program pembangunan Perserikatan Bangsa, IPM itu digunakan untuk menilai sejauh mana suatu negara atau wilayah berhasil menyediakan akses ke masyarakat terhadap 3 aspek kehidupan yang utama. Sementara menurut BPS, IPM itu merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan menentukan tingkat pembangunan suatu daerah. Kemudian ada teori IPM. Yang pertama itu teori kapabilitas Amartya Sen tahun 99. Teori kapabilitas yang diperkenalkan Amartya Sen itu berfungsi sebagai dasar utama dalam pengembangan IPM. Sen beranggapan bahwa pembangunan seharusnya tidak hanya dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi, tapi juga sebagai proses yang memperbesar kebebasan dan kemampuan, yaitu kemampuan nyata individu dalam menjalani kehidupan mereka yang mereka anggap bermakna dan berharga. Next. Lalu ada teori kebutuhan dasar yang diperkenalkan oleh ILO tahun 76 yang menegaskan kalau pembangunan manusia itu dimulai dengan memenuhi kebutuhan dasar yang penting bagi kehidupan, yang mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan memadai. Lalu selanjutnya ada teori modal manusia Gary Becker tahun 64 yang mengungkapkan kalau manusia itu adalah aset yang produktif dan bisa ditingkatkan nilainya melalui investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan kesehatan. Menurutnya, meningkatkan kualitas SDM dengan pendidikan dan kesehatan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tapi juga berkontribusi pada produktivitas dan efisiensi keseluruhan tenaga kerja dalam perekonomian. Next. Lalu ada jenis-jenis pembangunan manusia. Yang pertama itu ada pembangunan SDM yang fokus pada peningkatan mutu pendidikan dan keterampilan tenaga kerja agar individu bisa berkontribusi lebih efektif dalam ekonomi. Yang kedua itu ada pembangunan sosial dan kesejahteraan yang tujuannya memperluas akses masyarakat terhadap layanan seperti kesehatan yang baik, penyediaan air bersih, dan hunian yang layak. Next. Lalu ada pembangunan inklusif yang menjamin bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan oleh semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang rentan dan kurang mampu. Lalu ada pembangunan berkelanjutan yang
menggabungkan faktor lingkungan dan sosial dalam tiap aspek pembangunan untuk memastikan kalau kemajuan saat ini itu tidak merugikan kebutuhan serta kesejahteraan generasi mendatang. Lalu selanjutnya ada pendekatan terkait pembangunan manusia. Yang pertama itu ada pendekatan ekonomi konvensional. Pembangunan diukur melalui peningkatan PDB atau pendapatan per orang. Namun metode ini mendapat kritik karena tidak memperhitungkan aspek sosial dan kualitas hidup. Next. Dan yang kedua itu ada pendekat. Aduh ya Allah, sabar. Selanjutnya itu ada pendekatan pengembangan manusia yang melihat pembangunan sebagai proses yang memberi lebih banyak pilihan ke masyarakat untuk hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih produktif. Lalu ada pendekatan kapabilitas yang menekankan pada peningkatan keterbatasan substansif individu dalam memilih dan menjalani kehidupan yang mereka anggap penting, yang meliputi kebebasan ekonomi, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, kesetaraan sosial, dan pendekatan pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Lalu hubungan antara IPM dan TPT itu, IPM yang tinggi itu mengindikasikan kalau masyarakat di Lampung punya kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak yang lebih baik, hingga mereka lebih produktif dan punya akses yang lebih luas ke peluang kerja. Next. Kemudian ada tingkat kemiskinan. Kemiskinan ini merujuk pada kondisi di mana individu atau keluarga tidak punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan juga layanan kesehatan. Nah, ini adalah contoh dari lingkaran setan kemiskinan. Menurut Todaro dan Smith, kemiskinan itu diartikan sebagai ketidakmampuan untuk mencapai tingkat kehidupan yang minimal yang dilibatkan oleh keterbatasan dalam sumber daya dan akses terhadap layanan yang dibutuhkan. Next. Teori kemiskinan yang pertama ada teori individual yang diperkenalkan Herbert Spencer yang berargumen kalau kemiskinan itu hasil langsung dari faktor-faktor dalam diri individu itu sendiri. Nah, kemudian ada teori struktural. Karl Marx dan pendukung teori ini berpendapat kalau kemiskinan itu gak dibolehin oleh tidak disebabkan oleh kelemahan individu, melainkan oleh ketidakadilan dan kesenjangan yang ada dalam tatanan ekonomi, politik, dan sosial sebuah masyarakat. Next. Teori siklus kemiskinan itu menurut Oscar Lewis itu adalah kemiskinan yang bersifat turun-temurun dan terus berlanjut dari satu generasi ke generasi lainnya. Next. Kemudian ada teori kemiskinan fungsional menurut Herbert Gans yang menyatakan kalau kemiskinan itu punya fungsi sosial tertentu dalam masyarakat. Meski pandangan ini menuai kontroversi, ia berpendapat kalau kemiskinan itu bisa mendorong individu bekerja lebih keras dan berfungsi sebagai penyedia tenaga kerja murah yang diperlukan di berbagai sektor ekonomi. Lalu ada jenis kemiskinan. Yang pertama itu ada kemiskinan absolut, adalah situasi di mana pendapatan atau pengeluaran seseorang berada di bawah garis kemiskinan yang ditentukan oleh pemerintah sebagai batas minimum kebutuhan dasar. Next. Kemiskinan relatif, yaitu keadaan di mana seseorang dianggap miskin jika pendapatannya jauh lebih rendah dibanding rata-rata pendapatan masyarakat di sekitarnya atau di keseluruhan nasional. Lalu ada kemiskinan struktural yang timbul akibat ketidakadilan serta hambatan dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik yang menghalangi individu atau kelompok memperoleh akses ke sumber daya penting seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Lalu ada kemiskinan kultural yang muncul dari kebiasaan, nilai, dan sikap masyarakat atau individu yang cenderung pasif, enggan untuk berubah, atau tidak berusaha meningkatkan taraf hidupnya. Next. Kemudian ada pendekatan terkait kemiskinan. Yang pertama itu ada struktural. Kemiskinan yang muncul karena ketidaksetaraan dalam sistem sosial dan ekonomi yang tidak memungkinkan akses yang adil bagi semua orang. Lalu ada pendekatan modal manusia yang disebabkan oleh buruknya kualitas SDM, rendahnya angka pendidikan, keterampilan, dan kesehatan yang menghambat produktivitas serta daya saing di pasar
kerja. Lalu ada pendekatan ketergantungan yang dianggap sebagai hasil dari hubungan yang tidak seimbang antara daerah maju dengan daerah berkembang. Next. Lalu ada hubungan tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka. Kan tingginya angka kemiskinan itu berkontribusi pada meningkatnya tingkat pengangguran karena individu hidup dalam kemiskinan mengalami kesulitan dalam memperoleh pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja yang menciptakan siklus berulang antara kemiskinan dan pengangguran. Penelitian yang dilakukan di Lampung nunjukin kalau kemiskinan itu berpengaruh besar terhadap pengangguran, terutama di saat-saat ekonomi sulit. Menurut Todaro dan Smith, pengangguran itu salah satu faktor utama penyebab kemiskinan. Kemudian ini ada contoh penelitian terdahulu. Baik, selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu. Kami menggunakan 5 penelitian terdahulu. Selanjutnya ada kerangka penelitian. Di sini ada indeks pembangunan manusianya, itu ada indikatornya, ada pendidikan rata-rata lama sekolah, kesehatan, serta standar hidup layak. IPM yang tinggi menunjukkan kualitas SDM yang baik. Peningkatan IPM menandakan kemajuan pembangunan manusia, sehingga peningkatan IPM diharapkan menurunkan kemiskinan melalui perbaikan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Nah, ini tuh pengaruh negatifnya signifikan, bisa dilihat. Selanjutnya ada tingkat pengangguran terbukanya, indikatornya ada persentase angkatan kerja, terus ada TPT tinggi menunjukkan banyaknya tenaga kerja yang belum terserap. Selanjutnya ada TPT yang tinggi menyebabkan pendapatan rumah tangga menurun dan meningkatkan kemiskinan. Sehingga penurunan TPT dapat dicapai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan. Ini pengaruh positif signifikannya terhadap persentase kemiskinan. Terus ada persentase kemiskinannya ini, indikator ada proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan. Terus ada kemiskinan terjadi jika pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, dipengaruhi oleh kualitas SDM dan kesempatan kerja. Sehingga penurunan kemiskinan dicapai melalui peningkatan IPM dan penurunan TPT. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Untuk pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka, itu jenis hipotesisnya itu satu arah negatif. H0-nya itu IPM-nya tidak berpengaruh terhadap TPT Provinsi Lampung, sedangkan HA-nya itu IPM berpengaruh negatif terhadap TPT di Provinsi Lampung. Nah, hipotesis ini menyatakan bahwa peningkatan indeks pembangunan manusia yang mencerminkan mutu SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan pendapatan akan berkontribusi pada penurunan TPT di Provinsi Lampung. Perbaikan kualitas SDM akan meningkatkan daya saing pekerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Selanjutnya itu ada pengaruh tingkat kemiskinan terhadap tingkat pengangguran. Untuk hipotesisnya itu satu arah positif. H0-nya itu tingkat kemiskinan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi Lampung, dan HA-nya itu tingkat kemiskinan berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung. Selanjutnya itu ada IPM dan tingkat kemiskinan secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran terbuka. Untuk hasil hipotesisnya itu H0-nya IPM dan tingkat kemiskinan secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap TPT di Provinsi Lampung, dan HA-nya itu IPM dan tingkat kemiskinan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap TPT di Provinsi Lampung. Nah, hipotesis ini menjelaskan bahwa secara keseluruhan indeks pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung. Pengaruh ini menunjukkan hubungan kompleks antara kualitas sumber daya manusia dan kondisi masyarakat yang mempengaruhi pasar kerja. Next, kita masuk ke bab 3, itu ada metodologi penelitian. Di sini pertama ada jenis dan pendekatan penelitian. Nah, penelitian kami ini
jenisnya itu kuantitatif. Nah, di sini kami menggunakan data kuantitatif sekunder, yaitu data yang udah dipublish oleh lembaga resmi yaitu BPS. Data kuantitatif itu dipilih karena mampu mempresentasikan kondisi sosial secara numerik atau angka dan objektif, serta memungkinkan penerapan metode statistik untuk menguji hubungan antara variabel secara rasional dan terukur. Dalam konteks ini, pendekatan kuantitatif sangat sesuai untuk menelaah keterkaitan antar indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, dan TPT. Nah, kami itu menggunakan jenis data time series dari 2010 sampai 2024. Selanjutnya itu ada lokasi dan waktu. Di sini kami lokasinya itu di Bandar Lampung, meliputi tahun 2010 sampai 2024. Pemilihan rentan waktu ini didasarkan pada adanya data yang relevan serta tujuan menganalisis bagaimana tingkat kemiskinan dan IPM mempengaruhi TPT di 15 tahun terakhir. Untuk jenis dan sumber datanya ini jenis informasi yang akan dipakai pada penelitian ini adalah informasi sekunder. Jenis informasi sekunder, informasi yang dikumpulkan mencakup 2 tahun tentang indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran di Provinsi Lampung selama rentan waktu 2010 sampai 2024. Data ini mungkin akan diambil dari publikasi rutin BPS seperti seri Lampung dalam rangka dan tabel statistik yang ada di situs resmi BPS. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik dari penelitian kami itu ada analisis dokumen. Metode ini mencakup pengumpulan data sekunder yang berhubungan dengan topik penelitian dari berbagai sumber yang tertulis di digital seperti BPS dan lain-lain dan lembaga resmi lainnya. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Di sini ada IPM-nya itu diartikan sebagai ukuran gabungan yang menilai pencapaian rata-rata dalam 3 aspek dasar pembangunan manusia di Provinsi Lampung, yaitu umur dan kesehatan, pendidikan, serta taraf hidup yang layak. Selanjutnya ada tingkat kemiskinan, diartikan sebagai proporsi penduduk di Provinsi Lampung yang memiliki tingkat pengeluaran. Metode yang kami gunakan ini untuk menentukan garis kemiskinan serta menghitung persentase kemiskinan oleh BPS akan menjadi referensi dalam penelitian ini. Yang terakhir itu ada tingkat pengangguran terbuka, diartikan sebagai proporsi penduduk yang berusia kerja 15 tahun ke atas yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan dibandingkan dengan total jumlah angkatan kerja di Provinsi Lampung. Data mengenai TPT ini akan didapatkan dari publikasi BPS di Provinsi Lampung dalam rentan waktu 2010 sampai 2024. Metodologi perhitungan TPT yang digunakan oleh BPS akan diambil sebagai acuan dalam penelitian ini. Selanjutnya itu ada prosedur analisis data. Pada penelitian ini, metode analisis yang diterapkan adalah regresi linear berganda dengan pendekatan deret waktu untuk menilai pengaruh dari indeks pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan terhadap TPT di Provinsi Lampung sepanjang periode 2010 sampai 2024. Selanjutnya ada metode estimasi regresi. Metode regresi linear berganda ini diterapkan untuk evaluasi hubungan antara 2 variabel independen IPM dan tingkat kemiskinan dan 1 variabel dependen TPT. Rumusnya itu ini adalah formula rumusnya: TPT sebenarnya beta 0 ditambah beta 1 IPM ditambah beta 2 kemiskinan plus standar error. Terus selanjutnya pengujian asumsi klasik. Sebelumnya kami sudah mengestimasi untuk uji asumsi klasik ini. Di sini ada hasilnya.
Maaf, di sini baru selanjutnya ada pengujian asumsi klasik. Pertama itu ada uji normalitas, bertujuan memastikan residual model terdistribusi normal. H0-nya itu ada residual terdistribusi normal, dan H-nya itu ada residual tidak terdistribusi normal. Ini ada rumus Jarku-Beranya. Selanjutnya ada uji multikolinearitas, bertujuan mendeteksi apakah terdapat korelasi tinggi antar variabel independen. Indikatornya itu ada nilai variance inflation factor. Itu syarat signifikannya itu harus kurang dari 10. Tuh. Kalau lebih dari 10 itu ada multikolinearitas. Ini ada rumus FIF-nya itu 1 per 1 min RI kuadrat. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas, memastikan varian residual konstan, homoskedastisitas. H0 itu tidak terdapat heteroskedastisitas, varian residual konstan. H-nya itu terdapat heteroskedastisitas. Diuji dengan metode Glatzer, Branch-Pagan, dan White. Syarat signifikan yaitu tidak ada heteroskedastisitas jika nilai signifikan uji lebih dari 0,05. Maka kita gagal menolak hipotesis 0 yang menyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, terjadi heteroskedastisitas yang melanggar asumsi OLS. Selanjutnya itu ada uji autokorelasi untuk mengetahui apakah residual periode sekarang berkorelasi dengan periode sebelumnya. Diuji dengan durbin Watson. Syarat signifikannya itu DW-nya itu diantara 1,5 dan 2,5, menunjukkan tidak ada autokorelasi. Bisa dilihat kalau kurang dari 1,5 itu autokorelasinya positif, kalau lebih dari 2,5 itu autokorelasinya negatif. Ini formula rumusnya. Selanjutnya ada pengujian hipotesis, ada uji T, menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara terpisah terhadap variabel independen. H0-nya itu tidak signifikan, H-nya itu sama dengan tidak signifikan. Jika nilai probabilitas p-value-nya itu kurang dari 0,5, maka H0 ditolak. Nah, selanjutnya itu ada uji F, menguji pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Syarat signifikannya yaitu nilai F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel, atau jika nilai probabilitas P atau p-value-nya itu F statistiknya itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan model dianggap signifikan secara bersama-sama. Selanjutnya itu ada koefisien determinasi. Itu ada R squared, yaitu koefisien determinasinya itu digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Nilai R squared, nilai koefisien determinasinya itu sekitar 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, maka semakin besar kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Namun, nilai koefisien determinasi yang terlalu tinggi juga perlu diwaspadai terhadap potensi overfitting, terutama pada jumlah data yang kecil. Selanjutnya ada pemilihan model regresi. Penelitian ini menggunakan data deret waktu time series 15 tahun, yakni dari 2014 sampai 2023 dengan unit analisis tunggal, yaitu Provinsi Lampung. Berdasarkan karakter data tersebut, model analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan metode OLS. Model ini dipilih karena sesuai dengan mengukur pengaruh dua variabel independen, yaitu IPM dan tingkat kemiskinan terhadap variabel dependen, yaitu TPT. Penggunaan regresi linier berganda OLS dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Yang pertama, data time series tahunan dengan jumlah observasi relatif kecil, 15 tahun, yang masih kemungkinan dalam regresi linier asalkan memenuhi asumsi klasik.
Selanjutnya yang kedua itu ada hubungan antar variabel bersifat linear secara teoritis, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai penelitian terdahulu. Selanjutnya yang terakhir itu ada metode OLS, itu mampu menghasilkan estimasi parameter yang glue, yaitu Bayes linear, Unibased, dan estimator. Selama asumsi-asumsi klasik regresi dipenuhi, seperti normalitas, tidak terjadi multikolinearitas, homoskedastisitas, dan tidak ada autokorelasi. Selanjutnya kita masuk ke bab 4. Itu ada analisis dan pembahasan. Ini untuk datanya. Sebelumnya kami sudah mengestimasi dan ini hasilnya. Untuk regresi linearnya, ini ada I-nya, persamaannya itu udah bisa dilihat. Untuk interpretasinya sendiri itu 29,89579 itu mengartikan jika IPM dan tingkat kemiskinan adalah 0, maka nilai kemiskinan diperkirakan sebesar 29,90%. Nah, untuk X1-nya itu IPM-nya itu senilai 0,0033 sekian. Itu artinya setiap kenaikan 1% dalam IPM menurunkan TPT sebesar 0,0033% sekian, tetapi tetap signifikan dengan p-value-nya itu 0,0001. Bisa dilihat ada koefisien X2-nya itu ada 0,001802. Itu artinya setiap kenaikan 1% dalam tingkat kemiskinan justru mengurangi TPT sebesar 0,0018. Ini berlawanan arah dari yang lazim, sehingga bisa jadi ada multikolinearitas. Namun koefisien ini masih signifikan karena p-value-nya itu 0,0222. Oleh karena itu pada uji asumsi klasik nanti akan kami lanjutkan uji multikolinearitas untuk pembuktian dan konfirmasi lebih lanjut. Ini ada statistik T-nya itu signifikan, ada F statistiknya itu sama-sama berpengaruh terhadap TPT. Untuk DW-nya sendiri itu masih aman dari autokorelasi karena cukup dekat dengan nilai 2. Nah, kita masuk ke uji asumsi klasiknya. Di sini pertama ada uji multikolinearitas. Untuk hasil hipotesisnya itu tidak ada multikolinearitas antar variabel independen karena nilai FIF-nya itu kurang dari 10. Terus HA-nya itu terdapat multikolinearitas antar variabel independen, nilainya itu kurang lebih dari 10. Untuk interpretasinya itu IPM dan tingkat kemiskinan masing-masing kurang dari 10 karena nilai vektor inflationnya itu kurang dari 10, maka kedua variabel ini H0-nya diterima. Artinya tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dan model regresi yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Artinya model regresi sudah memenuhi asumsi ini. Selanjutnya ada uji normalitas. Bisa dilihat untuk hasil hipotesisnya itu H0-nya itu data residual berdistribusi normal karena p-value-nya itu lebih dari 0,05 dan HA-nya itu tidak berdistribusi normal karena p-value-nya itu kurang lebih 0,05. Untuk hasil interpretasinya bisa dilihat di sini nilai probabilitas J-Kuberannya itu lebih dari 0,05 yaitu 0,455. Nah, artinya residual dari model regresi yang menghubungkan IPM dan tingkat kemiskinan terhadap TPT terdistribusi normal. Nah, artinya model ini memenuhi asumsi normalitas residual. Selanjutnya bisa dilihat ini ada OGC square-nya. Ini untuk formula rumusnya. Dan ini untuk hasilnya itu ada 1,57025. Untuk hipotesisnya sendiri itu residual berdistribusi normal untuk H0-nya dan HA-nya itu residual tidak berdistribusi normal. Terus ini untuk grafiknya. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Bisa dilihat ini hasilnya untuk penelitian kami. H0-nya itu tidak terjadi heteroskedastisitas karena p-value-nya itu lebih dari 0,05
sedangkan HA-nya itu terjadi heteroskedastisitas karena p-value-nya kurang lebih dari 0,05. Di sini ada interpretasi hasilnya. Karena p-value-nya itu lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Artinya, tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi antara IPM dan tingkat kemiskinan terhadap TPT. Varian residual sama atau homoskedastisitas sehingga model sudah memenuhi asumsi ini. Yang terakhir ada uji autokorelasi. Di sini bisa dilihat hasilnya untuk estimasi kami. Nah, hipotesisnya sendiri itu H0 itu tidak terjadi autokorelasi p-value 0,05 dan H1-nya itu terjadi autokorelasi karena p-value itu kurang lebih dari 0,05. Untuk interpretasi hasil pengujiannya itu karena ops R squared-nya itu 0,7225 itu mengartikan lebih dari 0,05. Karena p-value-nya lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat autokorelasi pada residual model regresi antara IPM dan tingkat kemiskinan terhadap TPT. Model ini diasumsikan memenuhi asumsi uji klasik ini. Selanjutnya ada uji hipotesis. Pengujian hipotesis adalah metode statistik yang umum diterapkan dalam penelitian untuk evaluasi apakah data sampel cukup handal untuk menerima atau menolak suatu klaim tentang parameter populasi. Nah, dalam prosesnya pengujian hipotesis terdiri dari dua. Pertama itu H0 untuk mengindikasikan tidak adanya perbedaan atau hubungan signifikan di antara variabel. Selanjutnya ada HA untuk alternatifnya yang mengindikasikan terdapat perbedaan atau hubungan yang signifikan secara statistik. Di sini ada uji T-nya, di sini ada formula rumusnya. Dan ini untuk hasilnya itu hasil dari data kami itu ada ini 6,07 sekian. Untuk interpretasinya itu karena T hitungnya itu 6,07 sekian, itu artinya lebih besar dari T tabel yang minus 2,179. Maka H0 ditolak. Ini berarti bahwa IPM atau variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y pada tingkat signifikan. Signifikansinya 5%. Ini ada grafiknya. Next. Untuk X2-nya itu kemiskinan. Di sini hipotesisnya itu H0 itu beta 1 sampai dengan 0, X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya HA beta 1 tidak sama dengan 0. Itu X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Ini untuk hasilnya 2,62 sekian. Interpretasinya itu karena nilai T hitungnya 2,62 sekian itu lebih besar daripada T tabel yang min 2,179, maka H0 ditolak. Ini berarti bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y pada tingkat signifikansi 5%. Ini ada ininya, grafiknya. Ini ada uji T. Di sini hasil kami, di sini ada formula rumusnya dan hasil kami ada 24,88 sekian persen. Maksudnya 2,488 sekian. Dibandingkan dengan F tabel. Ini kan untuk interpretasinya. Karena T hitungnya itu 24,88 sekian, itu berarti lebih besar daripada F tabelnya yang di atas ini 3,89, maka H0 ditolak. Ini berarti secara simultan variabel independen dalam model berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi 5%. Ini untuk grafiknya. Kemudian ada koefisien determinasinya, itu hasilnya 0,805738. Model regresi ini efektif dan signifikan dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen IPM dan TPT dengan tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai hasil uji F dan uji T sebelumnya. Selanjutnya itu ada pembahasan hasil. Berdasarkan hasil analisis data terkait pengaruh indeks pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan terhadap tingkat pengangguran
di Provinsi Lampung selama periode 2010 sampai 2024 dapat dirangkum dalam beberapa poin. Yang pertama itu hubungan IPM dan TPT. Untuk estimasi yang kami lakukan itu memperlihatkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT. Dengan kata lain, semakin tinggi IPM yang mencerminkan peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup, maka angka pengangguran terbuka cenderung menurun. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan manusia berperan penting dalam menurunkan tingkat pengangguran. Selanjutnya ada TPT, yaitu pengaruh tingkat kemiskinan terhadap TPT. Tingkat kemiskinan ditemukan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap TPT. Artinya kenaikan tingkat kemiskinan sejalan dengan meningkatnya angka pengangguran terbuka. Temuan ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan salah satu faktor yang memperburuk kondisi ketenaga kerjaan di daerah tersebut. Yang ketiga ada pengaruh secara bersama-sama IPM dan kemiskinan terhadap TPT. Secara bersama-sama, IPM dan tingkat kemiskinan terbukti secara signifikan mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Kedua variabel ini secara kolektif mampu menjelaskan varian TPT di Provinsi Lampung selama periode penelitian. Selanjutnya ada implikasi. Hasil ini menegaskan bahwa upaya penurunan angka pengangguran perlu dilakukan dengan mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia sekaligus menekan tingkat kemiskinan. Pendekatan yang hanya fokus pada salah satu aspek saja dinilai kurang efektif untuk mengatasi masalah pengangguran secara menyeluruh. Selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu saran dan kesimpulan. Untuk kesimpulan dari mini skripsi kami itu yang pertama, indeks pembangunan manusia terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Artinya peningkatan IPM yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli berkontribusi dalam menurunkan angka pengangguran terbuka. Hal ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk memperluas kesempatan kerja. Yang kedua, itu ada tingkat kemiskinan juga menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingginya kemiskinan tidak selalu diikuti oleh peningkatan pengangguran terbuka, karena sebagian besar penduduk miskin masih aktif bekerja di sektor informal, sehingga tidak tercatat sebagai penganggur. Selanjutnya yang terakhir itu untuk kesimpulannya itu secara simultan IPM dan tingkat kemiskinan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap TPT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam angka pengangguran terbuka di Provinsi Lampung. Untuk keterbatasannya itu dalam penelitian kami ini menggunakan data agregat tahunan pada tingkat provinsi, sehingga belum mampu mencerminkan perbedaan kondisi yang ada di tingkat kabupaten atau kota di Provinsi Lampung. Terus variabel ini juga hanya terbatas pada indeks pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan, sehingga faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi pengangguran terbuka belum dimasukkan dalam kajian. Selanjutnya itu yang ketiga ada pengukuran tingkat pengangguran terbuka yang bersifat administratif belum sepenuhnya menggambarkan keberadaan pengangguran tersembunyi atau pekerja yang setengah menganggur, terutama di sektor informal. Yang terakhir itu ada konsistensi dan kelengkapan data dari tahun masih menjadi tantangan yang dapat mengaruhi keakuratan dan validasi hasil penelitian kami. Yang terakhir itu ada saran. Yang pertama itu pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan mutu pendidikan dan layanan kesehatan. Meningkatkan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya tersebut efektif dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Yang kedua, upaya pengentasan kemiskinan sebaiknya difokuskan pada penciptaan lapangan kerja yang produktif, misalnya melalui pelatihan keterampilan dan dukungan bagi pengembangan usaha kecil, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh pendapatan yang lebih memadai. Selanjutnya, sektor informal yang menjadi tumpuan utama masyarakat miskin di Provinsi Lampung perlu diperkuat, antara lain dengan memberikan akses pelatihan, pendampingan usaha, dan legalisasi
pekerjaan informal agar sektor ini semakin berdaya dan berkelanjutan. Yang terakhir itu, untuk penelitian berikutnya disarankan agar mempertimbangkan variabel tambahan seperti pertumbuhan ekonomi, jenis lapangan kerja, atau investasi atau tingkat investasi, sehingga analisis mengenai pengangguran terbuka dapat dilakukan secara lebih menyeluruh. Baik, tadi merupakan pemaparan dari hasil mini skripsi kami. Lebih kurangnya terima kasih, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.